Halo Sobat Kisah Hati Bunda. Selamat datang di channel yang penuh kisah inspiratif dan seputar kehidupan. Kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, konflik yang menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah bermakna yang mengingatkan pentingnya cinta dan pengertian dalam kehidupan. Klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas kisah hati ibu. Selamat menikmati. Setelah pemakaman suamiku, anakku mengantarku ke jalan terpencil dan berkata dengan nada yang entah mengandung kejengkelan atau kelelahan, bahwa aku harus turun di tempat itu saja. Begitu kalimat itu melayang di udara, aku tahu sesuatu yang lebih gelap daripada rasa duka telah menunggu. Hawa sore di lereng Merapi seakan ikut menyusut, seakan menelan suara mobil yang perlahan menjauh, meninggalkan aku berdiri di antara pepohonan pinus yang bisu. Jalan tanah itu pernah menjadi tempat suamiku, almarhum Wiryanto, mengajakku berjalan di pagi hari, sekadar melihat embun, sekadar mengingatkan bahwa hidup selalu punya ruang untuk bernapas. Kini aku berdiri seorang diri, tanpa embun, tanpa tangan yang menggenggam, tanpa suara laki-laki yang telah menemaniku lebih dari 40 tahun. Tak pernah kubayangkan bahwa hari paling gelap setelah kepergiannya bukanlah saat aku menutup kedua kelopak matanya di rumah sakit, bukan ketika para dokter menggeleng pelan, bukan ketika tubuhnya tak lagi hangat dalam dekapku. Hari paling gelap justru datang dari dua manusia yang dulu kubesarkan dengan penuh cinta, yakni Dimas dan Laras. Keduanya anakku kandung, darah dan daging yang kusekolahkan dengan tabungan hasil menjahit, berkebun, dan menahan keinginan pribadi selama puluhan tahun. Keduanya kini hidup di Jakarta dengan segala kilau kota besar yang sering kudengar dari mereka, kota yang katanya telah membuat mereka sibuk, penting, dan modern. Seharusnya kepulangannya ke desa di lereng Merapi ini menjadi momen mereka kembali merasakan akar. Namun ternyata mereka pulang bukan untuk duka, bukan untuk memeluk jenazah ayahnya dengan tulus, melainkan untuk berbicara tentang warisan yang bahkan belum benar-benar dingin dari tubuh Wiryanto. Bahkan sebelum tanah merah di pemakaman kering, aku mendengar mereka membuka map berwarna coklat, membahas dokumen-dokumen yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dimas mengatakan bahwa ayahnya punya wasiat, Laras menambahkan bahwa semuanya sudah ditandatangani saat ayah berada di rumah sakit, di tengah perjuangan melawan kanker yang menghabiskan tubuhnya. Kata-kata mereka terdengar seperti batu, keras, dingin, dan jatuh tepat di dadaku. Puluhan tahun aku merawat suamiku yang keras kepala namun berhati lembut itu. Di tahun-tahun terakhirnya, ketika penyakit mulai menggerogoti organ-organ penting di tubuhnya, aku menjadi penjaga malam yang tak pernah tidur. Aku menyeka keringat dingin dari keningnya, mengganti bantalnya yang basah oleh rasa sakit, dan menahan air mata saat ia memohon agar bisa pulang ke rumah dan melihat kebun cengkeh yang menjadi kebanggaannya. Kebun cengkeh Maluku itu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah dia serahkan kepada siapapun selain aku. Ia selalu bilang bahwa kebun itu, meski sederhana, adalah sumber kehidupan kami dan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Ketika anak-anak kami datang ke rumah sakit pada hari-hari terakhirnya, aku melihat betapa cepatnya tangan mereka mencari selembar kertas. Ada kecemasan terselubung yang bukan berasal dari rasa kehilangan, melainkan dari ketakutan kehilangan aset. Mereka menanyakan nomor rekening, menanyakan akta tanah, menanyakan sertifikat kebun, dan hal-hal lain yang tidak seharusnya keluar dari mulut anak yang sedang menunggu kepergian ayahnya. Pada malam saat suamiku akhirnya pergi, aku memeluk tubuhnya yang semakin ringan, memohon maaf karena tidak bisa menghentikan rasa sakitnya. Dua anakku menatap jam tangan mereka seakan sedang menghitung waktu untuk keberangkatan pesawat pulang ke Jakarta. Ketika pemakaman selesai, Dimas mengatakan bahwa mereka ingin mengantarku pulang. Aku mengangguk, berusaha percaya bahwa mereka hanya lelah atau terbawa suasana. Namun perjalanan itu terasa pendek dan dipenuhi keheningan yang aneh. Mobil berhenti di jalan setapak yang bukan rumahku, bukan rute pulang, dan bukan tempat yang pernah kuminta untuk diturunkan. Dimas mengucapkan kalimat itu dengan datar, bahwa aku harus turun di sini saja, katanya, karena mereka masih harus menuju kantor notaris di kota. Laras duduk di sampingnya, menunduk sambil menatap layar ponselnya, seakan menolak melihat wajah ibu kandungnya yang baru saja kehilangan suami. Mereka tak menatapku ketika aku membuka pintu mobil dan menjejakkan kaki di tanah dingin itu. Mobil mereka melaju cepat, meninggalkan debu. Aku sendirian, ditinggalkan seperti barang yang tak berguna, seperti beban yang harus disingkirkan agar urusan mereka selesai lebih cepat. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata yang bisa membalut luka. Hanya suara mesin yang menjauh dan deru angin Merapi yang melintas di telingaku, seakan menggantikan suara anak-anakku yang hilang entah kemana.
Namun, apa yang tidak mereka tahu adalah bahwa aku bukan perempuan yang mudah runtuh. Aku mungkin istri yang lembut, ibu yang memanjakan, wanita desa yang tidak banyak bicara. Tetapi aku juga istri dari seorang laki-laki yang mengajariku kesabaran, kecermatan, dan kecerdikan. Suamiku selalu mengatakan bahwa hidup ini seperti kebun. Kau harus tahu mana yang harus dipupuk, mana yang harus ditebang, dan mana yang harus kau biarkan tumbang oleh angin. Pada tahun-tahun ketika ia mulai sakit, ia menitipkan sesuatu kepadaku, bahwa kebun cengkeh itu sepenuhnya atas namaku, bukan atas namanya. Ia memintaku menyimpan sertifikat itu di tempat yang bahkan anak-anak kami tidak tahu. Ia juga memintaku menjaga beberapa dokumen penting, nota kerjasama, peta tanah, laporan keuangan, yang kelak akan menjadi tameng saat aku membutuhkan perlindungan. Dan hari itu, ketika aku berdiri sendirian di jalan terpencil, aku tahu bahwa tameng itu akhirnya harus kugunakan. Rasa sesak di dadaku perlahan berubah menjadi bara kecil yang panas. Pengkhianatan anak-anak kandungku mulai membentuk sisi lain dari diriku. Sisi yang selama ini kutidurkan karena aku percaya bahwa cinta selalu lebih penting daripada strategi. Namun cinta yang diinjak-injak harus dikubur agar aku dapat berdiri lagi. Maka aku melangkah, meninggalkan jalan setapak itu, menuju kebun kecil yang menjadi saksi hidupku, tempat aku membangkitkan diri dari reruntuhan. Aku berjalan menyusuri jalan berkerikil itu sambil memeluk tubuhku sendiri, bukan karena dingin, tetapi karena ada ruang kosong di dalam dada yang tiba-tiba terasa begitu luas. Langkahku berat, bukan karena lelah, tetapi karena aku sedang menahan gemuruh yang ingin pecah dari dalam diriku. Aku pernah membayangkan skenario paling menyakitkan dalam hidup, tetapi tidak pernah terbayang bahwa kedua anakku sendiri yang akan menyematkan luka itu di punggungku. Sesampainya di ujung jalan, aku menyeberangi kebun kecil milikku, kebun cengkeh Maluku yang selama puluhan tahun menjadi sumber nafkah sekaligus pelipur lara. Ketika suamiku masih sehat, kami sering duduk di bawah pohon cengkeh tertua di lahan itu. Kami memandang gunung yang berdiri megah, membicarakan masa depan anak-anak yang suatu hari akan hidup lebih baik. Di sela-sela tawa, ia mengatakan bahwa ia tidak ingin aku hidup merepotkan anak-anak di usia tuaku. Ia ingin aku memiliki sesuatu yang bisa kulindungi sendiri, sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Dan disitulah ia memutuskan untuk memindahkan seluruh hak kebun cengkeh itu atas namaku seorang. Saat itu aku protes. Aku mengatakan bahwa anak-anak pasti akan mengerti dan tidak akan merebut apapun dariku. Namun ia hanya menatapku dengan sorot mata yang begitu memahami dunia, cukup untuk membuatku mengalah. Kini, bertahun-tahun setelah percakapan itu, aku baru menyadari bahwa ia telah menyelamatkanku dari anak-anak yang tidak lagi mengenal batas hormat. Aku masuk rumah kecil kami, membuka pintu tua yang masih berderit sama seperti dulu. Rumah itu sederhana, namun setiap sudutnya penuh kenangan. Ada foto keluarga di ruang tamu, ada bantal kursi yang kubuat sendiri, ada cangkir kesukaan suamiku di atas meja. Semua tampak sama. Namun rasanya berbeda karena satu jiwa yang selama ini menjadi pilar telah pergi untuk selamanya. Aku menutup pintu perlahan dan bersandar pada dinding, membiarkan tubuhku runtuh untuk sementara. Di situ aku menangis, bukan hanya karena kehilangan suamiku, tetapi juga karena kehilangan anak-anakku yang ternyata telah lama pergi jauh sebelum hari pemakaman itu tiba. Tangisku tidak berlangsung lama. Di sela-sela isak, muncul suara lirih dari dalam kepalaku yang mengingatkan bahwa aku punya sesuatu yang harus kuselesaikan. Ada wasiat palsu yang harus dibongkar. Ada konspirasi kotor yang harus kucuci. Dan ada harga diri seorang ibu yang tak boleh dibiarkan diinjak-injak. Aku bangkit, menuju kamar suamiku. Di bawah ranjang, ada sebuah peti kayu berwarna gelap yang hanya aku dan dia yang tahu. Kuncinya kusimpan di lemari kecil di kamar. Dengan tangan sedikit bergetar, aku membuka peti itu. Di dalamnya tersimpan segala yang ia wariskan secara diam-diam. Sertifikat kebun, akta kepemilikan tanah strategis dekat jalan besar, laporan keuangan dari kerjasama dengan beberapa petani dan koperasi, serta berkas-berkas penting lainnya. Ada satu bundel kertas yang paling menarik perhatian. Dokumen kerjasama antara suamiku dan seorang sahabat lamanya, Pak Waluyo, yang bekerja sebagai pengacara keluarga sejak aku masih muda. Kerjasama itu memberi hak kuat kepadaku jika suatu hari terjadi perebutan tanah atau manipulasi dokumen. Suamiku telah mengurus segalanya sebelum ia jatuh terlalu sakit. Seakan sudah tahu bahwa badai suatu hari akan berembus dari arah yang tidak terduga. Malam itu aku duduk di lantai kamar, menata setiap dokumen satu persatu.
Aku membaca ulang akta, nota, perjanjian, sertifikat. Semuanya sah, lengkap, dan dibuat dengan penuh perhitungan. Setiap halaman kertas itu terasa seperti tangan suamiku yang masih melindungiku, memastikan aku tidak jatuh ke jurang yang dalam. Di sela membaca, ingatanku melayang pada momen ketika anak-anakku memperlihatkan dokumen, wasiat, milik suamiku. Tulisannya tampak tidak rapi, tanda tangan miring, dan ada stempel yang samar. Aku tidak butuh waktu lama untuk memahami bahwa itu palsu. Aku memang tidak sekolah tinggi, tidak bekerja di kota besar, tetapi aku telah hidup cukup lama untuk tahu perbedaan antara dokumen asli dan rekayasa murahan. Keesokan paginya, aku berangkat ke rumah Pak Waluyo. Ia tinggal di kota kecamatan, perjalanan sekitar 1 jam dari rumahku. Aku membawa map berisi semua dokumen yang kutemukan semalam. Wajahnya terkejut melihat keadaanku. Ia tahu bahwa suamiku telah tiada. Namun ia tidak tahu apa yang terjadi setelah pemakaman. Tanpa dialog langsung, aku menceritakan semuanya. Tentang anak-anakku yang membawaku ke jalan terpencil dan menurunkanku tanpa penjelasan. Tentang dokumen palsu yang mereka tunjukkan. Tentang pemakaman yang berubah menjadi rapat soal warisan. Pak Waluyo memandangku lama. Ada kekecewaan yang begitu dalam pada wajahnya. Kekecewaan seorang sahabat melihat anak-anak yang dulu ia gendong berubah menjadi manusia tamak. Ia kemudian mempersilakan aku duduk dan mulai memeriksa dokumen yang kubawa. Setelah beberapa saat, ia menyatakan bahwa dokumen-dokumen peninggalan suamiku sangat lengkap dan kuat secara hukum. Ia mengatakan bahwa anak-anakku tidak punya hak untuk mengubah atau mengambil apapun tanpa persetujuanku. Pak Waluyo lalu menghubungi beberapa pihak terkait, termasuk pihak bank dan beberapa koperasi. Dalam 2 hari, seluruh rekening atas nama suamiku dan rekening gabungan yang kami miliki dibekukan sementara demi mencegah upaya pencairan atau pengalihan aset secara sepihak. Ia juga mengirimkan surat resmi ke notaris yang disebut anak-anakku, meminta verifikasi dokumen. Dan benar saja, stempel yang digunakan dalam wasiat itu bukan stempel resmi. Segalanya bergerak cepat. Pejabat desa pun dipanggil untuk verifikasi data pemilik tanah. 2 hari kemudian, terbongkarlah bahwa ada perusahaan properti rakus bernama PT Bumi Sejahtera yang berusaha mengakuisisi lahan strategis milik suamiku, dan anak-anakku kemungkinan telah berhubungan dengan mereka. Pengembang itu terkenal dengan cara kerjanya yang kotor, membujuk keluarga yang lemah, memalsukan kesepakatan, dan merebut tanah dengan harga murah. Semua itu membuat bara kecil di dadaku menyala semakin besar. Aku merasa campuran getir dan kekuatan tumbuh bersamaan. Mungkin beginilah rasanya bangkit dari tidur panjang. Setelah terlalu lama membiarkan diri menjadi ibu yang terlalu lembut. Pada hari keempat setelah pemakaman, aku memutuskan untuk berperang. Bukan perang fisik, tetapi perang kecerdikan yang telah disusun suamiku untukku. Dan aku siap menjalankannya. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Pak Waluyo bergerak seperti arus sungai yang deras. Tenang di permukaan, namun menghanyutkan di bawahnya. Di desa, kabar tentang meninggalnya suamiku masih hangat. Tetangga datang bergiliran untuk mengucapkan bela sungkawa, membawa makanan kecil, duduk sebentar, lalu pulang dengan mata berkaca-kaca mengenang kebaikan almarhum Wiryanto. Tapi tidak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik pintu rumahku, sebuah badai lain sudah mulai tumbuh. Aku duduk di ruang tamu setiap pagi, menatap kursi kosong tempat suamiku biasa membaca koran. Ada saat-saat ketika aku hampir menyerah pada kesedihan. Namun kemudian aku teringat tatapannya di malam terakhir kami bersama. Ia memegang tanganku dan menatapku dalam diam, seakan menitipkan kekuatan tanpa kata-kata. Tatapan itu kini menjadi jangkar yang menjaga diriku tetap tegak. Sementara itu, Pak Waluyo bekerja cepat. Ia menghubungi beberapa kenalan notaris, meminta pemeriksaan menyeluruh atas dokumen palsu yang ditunjukkan anak-anakku. Dari hasil pemeriksaan itu, diketahui bahwa tanda tangan pada wasiat tersebut bukan milik suamiku. Garis goresannya tidak sesuai, tekanan tintanya berbeda, dan bahkan format kertasnya tidak sesuai dengan standar yang biasa digunakan. Tidak butuh waktu lama untuk menyimpulkan bahwa dokumen itu dibuat terburu-buru, mungkin dalam beberapa hari terakhir sebelum suamiku meninggal. Penjelasan itu membuat hatiku berdenyut perih. Tidak ada ibu yang ingin membayangkan bahwa anak kandungnya sendiri berada di balik pemalsuan dokumen almarhum ayahnya. Namun kenyataannya telah duduk di hadapanku seperti cermin retak yang harus kutatap dengan mata terbuka. Aku tidak boleh lagi melihat mereka sebagai anak-anak yang dulu kusuapi bubur, kubelikan seragam sekolah,
atau kujaga saat demam. Mereka telah menjadi sosok lain, manusia yang memandang ibunya sebagai hambatan, bukan sebagai rumah. Dalam proses penyelidikan berikutnya, terkuak pula bahwa Dimas dan Laras telah bertemu perwakilan PT Bumi Sejahtera beberapa kali. Mereka mendiskusikan potensi penjualan tanah strategis milik suamiku, tanah yang merupakan bagian dari warisan keluarga dari generasi ke generasi. Perusahaan itu menawarkan nilai yang jauh di bawah harga wajar. Namun anak-anakku tampaknya lebih peduli pada kecepatan dan kemudahan transaksi daripada nilai sebenarnya. Pada hari ketika semua temuan itu terkumpul, aku duduk di dapur sambil menatap cangkir teh hangat yang tak kunikmati. Ada perasaan pahit yang sulit dijelaskan. Percampuran antara dikhianati, terluka, namun sekaligus tercerahkan. Karena di balik semua rasa sakit itu, aku menemukan sesuatu yang telah lama hilang dari diriku. Keinginan untuk melindungi diri sendiri, bukan hanya melindungi anak-anak. Beberapa jam kemudian, aku menerima kabar dari Pak Waluyo bahwa rekening atas nama suamiku telah resmi dibekukan oleh bank. Tidak ada Rp1 pun bisa dipindahkan tanpa persetujuanku. Lalu 2 hari kemudian, surat resmi dikirim ke kantor PT Bumi Sejahtera yang menyatakan bahwa proses negosiasi apapun terkait tanah milik suamiku dihentikan karena adanya indikasi manipulasi dan pelanggaran hukum. Langkah kecil itu membuatku merasa seperti sedang mengangkat pedang pertama dalam peperangan panjang. Aku tahu pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Karena tak lama setelah itu, telepon genggamku mulai berdering. Tiap deringan membawa nama yang sama, Dimas. Lalu Laras. Keduanya menelepon berkali-kali, namun aku tidak mengangkat satu pun. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak perlu lagi menjawab panggilan anak-anakku sendiri. Aku tidak lagi ingin mendengar alasan yang mungkin hanya akan menjadi luka baru. Diamku adalah dinding keras yang akhirnya kupasang setelah bertahun-tahun kubiarkan diriku terbuka dan rapuh. Pada hari ketiga sejak kebijakan pembekuan rekening dan penghentian kerjasama, aku mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik jendela, dan kulihat Dimas berdiri di samping motornya, menatap rumah kami dengan wajah yang terlihat gelisah. Tidak lama kemudian, Laras datang dengan mobil sewa, langkahnya cepat, seakan baru saja berlari dari sesuatu yang memburunya. Mereka mengetuk pintu berkali-kali. Ketukan itu keras, seperti mencoba memecahkan dinding antara kami. Namun aku tetap diam. Aku berada di kamar, duduk di lantai sambil memeluk lutut. Aku tidak ingin mereka masuk. Tidak hari itu. Tidak dengan pikiran mereka yang masih terisi oleh warisan, aset, dan keuntungan. Mereka menyebut namaku dari luar, menyebut panggilan, Ibu, yang dulu terasa hangat. Namun kini hanya terdengar seperti gema kosong yang tidak lagi memiliki tempat di hatiku. Ketukan itu terus berlanjut selama beberapa menit. Lalu berganti menjadi suara langkah menjauh. Suara mesin mobil yang menyala, dan akhirnya keheningan kembali mengisi udara. Aku menarik napas panjang dan membiarkan diriku merasakan kekuatan baru yang tumbuh dalam sunyi itu. Aku tidak sedang melarikan diri. Aku sedang berdiri tegak. Malam itu, saat lampu di ruang tamu redup, aku menulis sesuatu untuk pertama kalinya setelah suamiku pergi. Aku menuliskan kalimat yang menjadi pijakan, bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk anakku sendiri, merusak warisan suamiku dan harga diriku. Aku menulisnya perlahan, seakan setiap huruf adalah batu yang kutanam di pondasi kepastian. Beberapa hari berikutnya, kabar tentang penghentian pembelian lahan strategis milik suamiku sampai ke telinga pihak PT Bumi Sejahtera. Mereka mengirim surat ancaman halus, berisi kalimat panjang yang berputar-putar tentang proses hukum dan kompensasi. Namun aku tidak gentar. Dengan bantuan Pak Waluyo, aku menyiapkan respons yang tegas dan dingin. Setiap paragraf disusun dengan hati-hati, tanpa satupun nada emosional, hanya fakta dan hukum yang berdiri keras. Aku merasa seperti sedang memakai baju zirah pertama dalam hidupku, dan itu terasa sangat pas di tubuhku. Ketika semua itu berlangsung, tak sedikit warga desa yang mulai bertanya-tanya. Mereka melihat anak-anakku datang dan pergi dengan wajah resah. Mereka melihat perwakilan perusahaan datang ke balai desa dengan ekspresi penuh tekanan. Dan mereka melihat diriku tetap berjalan ke kebun setiap pagi, memeriksa pohon-pohon cengkeh dengan ketenangan yang mungkin tampak menipu. Namun hanya aku dan Tuhan yang tahu apa yang sedang berkobar di dalam diriku. Sesuatu yang tidak lagi lembut, namun juga tidak kejam. Sesuatu yang tidak lagi tunduk, namun juga tidak membabi buta. Sesuatu yang selama ini ditunggu suamiku untuk bangkit.
Hari-hari berikutnya, ketenangan desa yang biasanya menenangkan kini berubah menjadi panggung bagi sesuatu yang jauh lebih rumit. Orang-orang mulai memperhatikan pergerakan yang tidak biasa. Mobil-mobil asing yang keluar masuk balai desa, petugas berseragam yang datang membawa map, serta beberapa laki-laki muda yang terlihat seperti staf perusahaan properti yang mondar-mandir menanyakan lokasi batas tanah. Meski tidak pernah menyebut namaku secara langsung, aku tahu semua itu berjalan mengarah kepadaku. Aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Setiap pagi, aku menyapu halaman rumah, menyirami bunga melati yang ditanam suamiku dulu, lalu berjalan ke kebun cengkeh. Di sana, aroma tanah basah dan daun cengkeh yang mengering di bawah sinar matahari memberiku ketenangan. Rasanya seperti kembali ke pelukan seseorang yang sudah tiada, tetapi meninggalkan jejak penghiburan. Kebun itu menjadi saksi bahwa aku masih memiliki sesuatu yang suamiku titipkan dengan penuh keyakinan. Sore hari, aku duduk di beranda sambil memperhatikan matahari tenggelam di balik bukit. Cahaya keemasan itu menyoroti perbukitan di kejauhan, membuat semuanya tampak seperti lukisan yang dilukis oleh waktu. Ada saat-saat ketika aku membayangkan suamiku duduk di sampingku, mengomentari warna langit, atau sekadar menggenggam tanganku tanpa suara. Dalam keheningan itulah, aku menemukan kekuatan untuk terus bergerak maju. Namun ketenangan sore itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, ketika aku baru selesai menimba air, Pak Waluyo datang dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Ia membawa beberapa lembar surat resmi yang baru ia terima pagi itu. Di dalamnya tertulis bahwa PT Bumi Sejahtera berusaha mengajukan klaim cepat atas tanah suamiku, dengan alasan bahwa ahli waris telah menyetujui proses pelepasan. Kalimat itu membuat darahku terasa naik ke kepala. Mereka mencoba menggunakan dokumen palsu sebagai dasar hukum. Mereka mencoba mengakui persetujuan dari anak-anakku yang bahkan tidak memiliki hak. Pak Waluyo membaca pernyataan itu perlahan, kemudian menatapku. Ada kekhawatiran di matanya, namun juga semacam dorongan. Ia tahu bahwa ini bukan hanya urusan hukum biasa. Ini adalah serangan terhadap martabat keluarga. Aku mendengarkan setiap penjelasannya, mencoba memahami bahwa permainan perusahaan ini tidak sederhana. Mereka memiliki koneksi, kekuatan, dan kemampuan untuk memutarbalikkan fakta. Namun yang mereka tidak tahu adalah bahwa aku tidak lagi berjalan sendirian. Dalam pertemuan itu, Pak Waluyo menjelaskan langkah-langkah berikutnya. Ia mengatakan bahwa kami harus menyiapkan bukti-bukti lebih kuat, dokumen yang menunjukkan pemalsuan tanda tangan, rekam jejak pertemuan rahasia anak-anakku dengan perwakilan perusahaan, serta bukti bahwa tanah itu adalah hak pribadiku sepenuhnya. Semua harus disusun seperti puzzle besar yang hanya bisa diselesaikan jika aku benar-benar siap masuk ke medan perang. Aku mengangguk. Tidak ada lagi keraguan dalam diriku. Bahkan ketika Pak Waluyo melihatku dengan tatapan cemas seolah bertanya apakah aku sungguh siap menghadapi semua ini, aku menjawabnya dengan ketenangan yang tidak pernah kusadari ada di dalam diriku. Aku tahu bahwa perjuangan ini bukan sekadar untukku, tetapi untuk suamiku yang telah mempercayakan hidup dan hartanya padaku. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menyusun bukti bersama Pak Waluyo. Kami mendatangi sekretaris desa, meminta salinan dokumen lama yang membuktikan kepemilikan suamiku atas tanah itu sebelum ia memindahkannya padaku. Kami bertemu ketua koperasi yang masih menyimpan tanda tangan asli suamiku dalam perjanjian kerja. Kami mengunjungi bank untuk mendapatkan rekaman transaksi yang menunjukkan bahwa aku terlibat langsung dalam pengelolaan kebun cengkeh selama bertahun-tahun. Setiap potongan informasi itu menjadi batu fondasi yang semakin memperkuat posisiku. Namun semakin kuat posisiku, semakin resah anak-anakku. Di hari kelima setelah pergerakan hukum dimulai, suara kendaraan berhenti lagi di depan rumah. Dari jendela, aku melihat Laras turun dari mobil. Kali ini wajahnya tidak lagi sekaku sebelumnya. Ada lingkar hitam di bawah matanya, seakan ia kurang tidur. Ia membawa tas kecil di tangannya, berjalan lambat menuju teras. Dimas datang beberapa menit kemudian, berdiri di sampingnya. Mereka berdua tampak seperti orang yang baru saja kehilangan kendali hidup mereka. Aku tetap duduk di ruang tamu, namun kali ini tidak menghindar. Ada bagian dari diriku yang ingin melihat bagaimana rupa mereka ketika seluruh rencana licik mereka mulai runtuh. Mereka mengetuk pintu dengan lebih pelan. Tidak ada ketergesaan seperti sebelumnya. Tidak ada nada emosional. Hanya ketukan hati-hati yang terdengar seperti permohonan. Namun aku tetap tidak membuka pintu. Mereka akhirnya berbicara dari luar, suaranya lirih.
Seakan menyadari bahwa seluruh lentera kesombongan yang dulu menerangi hidup mereka kini padam. Tanpa dialog langsung, aku memahami bahwa mereka memohon agar aku mau berbicara. Mereka menyebutkan bahwa mereka akan menjelaskan semuanya. Mereka menyebutkan bahwa mereka menyesal. Mereka menyebutkan bahwa mereka membutuhkan bantuanku untuk menghentikan proses hukum yang mulai menekan kehidupan mereka di kota. Namun aku tetap diam. Diam itu bukan kekejaman. Diam itu adalah pengakuan bahwa mereka telah memilih jalannya sendiri. Aku hanya mengikuti konsekuensi dari pilihan itu. Setelah beberapa menit, suara mereka semakin lemah, hingga akhirnya hanya suara langkah yang menjauh dan mesin mobil yang menyala. Ketika malam tiba, aku mengunci pintu dan duduk di ruang tamu sendirian. Tidak ada suara selain detak jam dinding. Aku merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah kurasakan. Ketenangan dari keputusan yang benar. Aku telah menjadi ibu yang memaafkan terlalu lama. Kini aku menjadi perempuan yang melindungi dirinya sendiri. Dan aku tahu bahwa besok, hari berikutnya, dan hari selanjutnya, aku akan terus melangkah ke arah penyelesaian. Hari berikutnya, berita lain datang dari Pak Waluyo. PT Bumi Sejahtera mulai mengalami tekanan dari investor, karena adanya laporan manipulasi dokumen dalam proyek lain. Beberapa kasus lama mulai dibuka kembali. Aku mendengarkan kabar itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kepuasan kecil, namun juga kesedihan. Rasanya seperti menonton pohon yang dulu sombong dihantam badai yang ia tanam sendiri. Namun aku tidak ingin berpuas diri. Pertempuran belum selesai. Aku masih harus menghadapi anak-anakku secara langsung dalam ruang hukum. Aku masih harus memutus hubungan dengan cara yang sah, formal, dan tidak bisa diganggu-gugat. Aku masih harus berdiri di hadapan mereka sebagai seseorang yang pernah mereka abaikan, singkirkan, dan rendahkan, tetapi kini berdiri tegak dengan seluruh kebenaran. Dan aku siap untuk itu. Hari persidangan pertama dimulai dengan udara pagi yang terasa lebih berat dari biasanya. Gedung pengadilan negeri itu tampak dingin, dengan dinding-dinding putih yang seolah memantulkan kembali setiap kenangan pahit yang pernah kulewati. Aku melangkah masuk dengan langkah perlahan tapi pasti, memakai baju sederhana berwarna biru tua. Tidak ada aksesoris mahal, tidak ada penampilan yang dibuat-buat. Hanya aku, seorang ibu yang datang untuk mengambil kembali martabatnya. Di dalam ruang sidang, Bima dan istrinya sudah duduk terlebih dahulu. Mereka terlihat gelisah, tapi berusaha menyembunyikannya dengan ekspresi datar yang dipaksakan. Tatapan Bima sempat bertemu denganku. Namun ia cepat-cepat memalingkan wajah. Seperti seseorang yang takut melihat pantulan dosa-dosanya sendiri. Kuhela napas panjang. Bukan karena ragu. Tapi karena hari itu adalah momen yang kutunggu. Momen ketika semua dinding kepura-puraan runtuh. Ketika hakim masuk, suasana langsung berubah hening. Sidang dibuka. Namaku dipanggil sebagai pihak penggugat. Aku berdiri, suaraku mantap saat menyampaikan pernyataan pertama. Yang mulia, saya berdiri di sini bukan sebagai orang tua yang menuntut hartanya kembali, tapi sebagai seorang manusia yang selama ini diperlakukan seolah tidak memiliki hak untuk hidup layak. Rumah itu adalah warisan kerja keras saya dan almarhum suami. Saya hanya menuntut satu hal, keadilan. Ruangan sunyi. Saksi-saksi mulai dipanggil. Bukti-bukti ditampilkan. Rekaman percakapan Bima dengan calo properti. Bukti transfer yang dilakukan tanpa persetujuanku. Surat kuasa palsu yang dicetak tergesa-gesa. Semua ditunjukkan dengan tenang oleh pengacaraku, membuat wajah Bima memucat sedikit demi sedikit. Istrinya, yang selalu menjadi kompor di belakang segala tindakan, tampak mulai kehilangan kendali. Tangannya gemetar. Sesekali ia memelototi Bima, seakan menyalahkan suaminya yang ternyata tidak cukup licik untuk menyembunyikan dosa mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak ini semua dimulai. Aku melihat sesuatu di mata Bima. Bukan marah, bukan benci, tapi takut. Ketika hakim menunda sidang untuk minggu depan, aku berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa menatap mereka lagi. Bukan karena sombong, tapi karena aku tidak punya kewajiban lagi untuk memberi mereka kelembutan yang dulu kuberikan tanpa syarat. Di luar gedung, angin berhembus lembut, menerpa wajahku seperti sentuhan hangat yang tidak pernah kutemukan dari anak kandungku sendiri. Aku menatap langit. Pertempuran baru saja dimulai. Tapi aku tidak sendirian lagi. Ada hukum, ada kebenaran, ada diriku yang akhirnya berani berkata,
Cukup. Dan aku tahu, dari titik ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Sidang berikutnya berlangsung beberapa hari kemudian. Pagi itu, udara terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah langit pun ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Aku datang lebih awal bersama pengacaraku, Budini, perempuan parubaya yang tegas, jujur, dan sudah seperti saudara bagiku sekarang. Ia tahu setiap luka yang kutanggung, setiap detail tentang wasiat palsu, setiap desahan panjang yang keluar dari bibirku di malam-malam paling sunyi. Di lorong pengadilan, langkahku menggema. Ada sensasi aneh, antara gugup, lega, dan sebuah keberanian yang muncul dari tempat paling dalam di hatiku. Selama puluhan tahun, aku hidup hanya untuk melayani suami dan kedua anakku. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku hidup untuk diriku sendiri. Ketika pintu ruang sidang dibuka, semua kepala menoleh. Bima, Nadia, dan masing-masing pasangan mereka sudah duduk di kursi tergugat. Ekspresi mereka tampak kacau. Bima terlihat lebih kurus. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, tanda bahwa ia jarang tidur. Mungkin karena rasa bersalah. Atau mungkin karena rasa takut kehilangan sesuatu yang sejak awal bukan haknya. Nadia, di sisi lain, tampak berusaha menahan air mata. Ada ketidakpastian di wajahnya. Tapi aku tidak lagi mencari tanda-tanda penyesalan dari mereka. Hatiku telah menutup pintunya rapat-rapat. Sidang dimulai. Hakim memanggilku sebagai pihak yang harus memberikan pernyataan tambahan. Aku berdiri perlahan. Suaraku tenang, tapi aku bisa merasakan seluruh ruangan menyimak setiap kata yang akan keluar dari mulutku. Aku mengatakan bahwa rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah tempat aku dan suamiku membesarkan mereka. Tempat kami melewati musim hujan pertama setelah menikah. Tempat kami menyaksikan mereka tumbuh dari bayi yang rapuh menjadi manusia dewasa yang kini berdiri di hadapan kami tanpa sedikit pun rasa hormat. Aku mengatakan bahwa aku tidak datang untuk meminta belas kasihan, tetapi untuk menegaskan bahwa setiap orang berhak atas martabatnya, termasuk seorang ibu yang telah dianggap tidak berguna pada hari paling kelam dalam hidupnya. Aku mengatakan bahwa ketika mereka membuangku di jalanan setelah pemakaman suamiku, mereka bukan hanya membuang tubuhku, tetapi juga membuang seluruh kebaikan yang pernah kutanamkan di hati mereka. Ruangan tetap hening. Tidak ada satupun yang berani bergerak. Ketika aku duduk kembali, hakim meminta kedua anakku memberikan tanggapan. Bima bangkit. Wajahnya penuh tekanan, dan suaranya bergetar. Ia mencoba menyelamatkan dirinya dengan alasan yang klise, bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, bahwa ia tidak berniat jahat, bahwa ia terpaksa menjual rumah itu karena kebutuhan mendesak. Kata-kata yang hampa, tanpa tulang, tanpa kejujuran sedikit pun. Hakim hanya mencatat tanpa ekspresi. Nadia, ketika gilirannya tiba, hanya menunduk. Ia meminta maaf, tapi itu bukan jenis maaf yang keluar dari hati. Itu adalah maaf yang keluar dari rasa takut kehilangan harta. Aku menonton mereka dengan mata yang tidak lagi berair. Bukan karena aku kuat, aku sudah menangis terlalu banyak sebelumnya. Tapi karena seluruh air mataku sudah habis untuk mereka. Setelah mendengar semua, hakim akhirnya menyatakan bahwa pemalsuan surat kuasa dan manipulasi dokumen keluarga adalah tindakan melawan hukum. Ia memutuskan bahwa seluruh aset, termasuk kebun mangga Arum, harus dikembalikan sepenuhnya kepada pemilik aslinya, aku. Bima dan Nadia diwajibkan menandatangani pencabutan klaim hak waris yang mereka perebutkan melalui jalan kotor. Ketika hakim mengetuk palu, rasanya seperti beban puluhan tahun terangkat dari bahuku. Suara itu menggema, masuk ke dadaku, lalu menghancurkan sisa-sisa belenggu yang selama ini kupikul. Di luar ruang sidang, Bima sempat mendekat. Ia tidak bicara keras. Ia hanya memanggilku pelan, seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Ada penyesalan yang terlambat di matanya. Tapi aku hanya memandangnya sejenak. Dalam hati, aku berkata bahwa aku tidak membencinya. Aku hanya mengikhlaskannya. Mengikhlaskan segalanya. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan apa arti kebebasan yang sesungguhnya. Aku bukan lagi ibu yang mereka abaikan. Aku bukan lagi perempuan yang berdiri di bawah bayang-bayang siapapun. Aku adalah diriku sendiri, Ratna Santoso, yang akhirnya bisa berdiri tegak dengan kepala terangkat. Dan perang berikutnya adalah melawan PT Bumi Sejahtera.
Mereka mungkin memiliki kekuasaan dan uang. Tapi aku memiliki kebenaran, tanahku sendiri, dan nama suamiku yang harus kutegakkan. Aku siap. Setelah persidangan hari itu, langkahku terasa jauh lebih ringan meski tubuhku masih diliputi kelelahan. Ada sesuatu di dalam diri yang berubah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti seseorang yang sudah lama tenggelam di dasar sungai dan akhirnya muncul ke permukaan, menghirup udara segar setelah sekian lama tercekik. Namun kemenangan itu baru sebagian kecil dari perjalanan yang harus kutempuh. Di depan, masih ada raksasa besar yang harus kuhadapi, PT Bumi Sejahtera. Nama yang dulu hanya kudengar dari obrolan suamiku dengan teman-temannya, kini menjadi simbol keserakahan yang hampir menghancurkan hidupku. Pak Waluyo menghubungiku sehari setelah sidang. Suaranya terdengar lebih serius daripada biasanya. Ia menyampaikan kabar terbaru, investigasi internal mulai membuka kasus-kasus lama yang selama ini disembunyikan dengan rapi. Banyak proyek mangkrak ditemukan memiliki pola kecurangan yang sama. Beberapa investor sudah menarik diri. Bahkan ada rumor bahwa direktur utama perusahaan itu akan dipanggil oleh kejaksaan untuk diperiksa. Mendengar itu, aku terdiam lama. Ada kepuasan kecil, seperti melihat seseorang yang dulu berdiri di puncak menara akhirnya tergelincir oleh kelicinan tangannya sendiri. Tapi ada pula rasa getir yang menempel seperti dinding lembab yang sulit dikeringkan. Keruntuhan mereka tidak membuatku gembira. Yang membuatku tenang adalah kenyataan bahwa semua ini bukan dilakukan olehku, tetapi oleh kebenaran yang selama ini mereka injak. Meski begitu, aku tidak berniat berhenti di sini. Aku menolak menjadi korban yang hanya menunggu nasib. Aku ingin memastikan bahwa perusahaan itu tidak lagi merusak hidup orang lain. Tidak lagi memanfaatkan kelengahan keluarga yang sedang berduka seperti yang mereka lakukan padaku. Itulah sebabnya aku duduk bersama Budini dan Pak Waluyo malam itu, di ruang tamu rumahku yang kecil namun penuh kenangan. Di meja tersusun rapi dokumen-dokumen lama yang telah kami kumpulkan. Sertifikat asli tanah kebun mangga arum, bukti pembayaran pajak, surat rekomendasi dari almarhum suamiku, serta arsip korespondensi lama antara suamiku dan kepala desa yang dulu membantu pengembangan kebun itu. Di antara semua itu, ada satu dokumen yang membuat mereka terdiam lama. Dokumen itu ditulis tangan oleh suamiku sendiri. Ia menuliskan keinginannya untuk menjadikan kebun mangga arum sebagai lahan yang tidak boleh dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuanku. Ia menuliskan alasannya, bahwa kebun itu adalah simbol kerja keras kami selama puluhan tahun, simbol pengorbanan kami untuk keluarga, simbol cinta dari dua orang tua yang hanya ingin memberikan masa depan terbaik untuk anak-anak mereka. Aku membaca tulisan tangan itu dengan jantung yang serasa diremas. Suamiku tahu sejak dulu. Ia tahu bahwa suatu hari mungkin akan ada pihak yang mencoba merebut semuanya. Termasuk kemungkinan dari orang-orang yang kami lahirkan dan besarkan sendiri. Malam itu, kami menyusun strategi. Langkah pertama, mengajukan permohonan perlindungan aset atas seluruh lahan yang menjadi hakku, agar tidak bisa dipindah tangankan hingga seluruh proses hukum selesai. Langkah kedua, menuntut PT Bumi Sejahtera atas percobaan manipulasi dokumen, pemalsuan persetujuan, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses akuisisi lahan. Langkah ketiga, mengajukan laporan balik kepada direktur terkait pencatutan nama suami dan keluargaku dalam dokumen internal yang mereka gunakan untuk menipu investor lain. Semua proses itu tidak mudah, tidak cepat, tidak indah. Tapi aku tidak takut. Aku sudah pernah berdiri sendirian di jalan sunyi setelah pemakaman suamiku. Aku sudah pernah dibuang seperti beban. Dan jika aku bisa melewati hari itu, maka tidak ada ancaman perusahaan sebesar apapun yang bisa membuatku gentar lagi. Minggu berikutnya, aku menghadiri pertemuan mediasi di kantor kecamatan. Ruangan itu kecil, dengan kipas angin tua yang berputar lambat. Di dalamnya hadir perwakilan dari PT Bumi Sejahtera. Orang-orang yang dulu menyapaku dengan senyum palsu ketika datang menawarkan uang recehan demi tanah yang jauh lebih berharga. Hari itu, tidak ada sapaan hangat dari mereka. Mereka tahu aku bukan lagi perempuan tua yang mudah dibohongi. Mereka datang membawa dokumen tebal. Aku datang hanya membawa satu, kebenaran yang tak bisa dipalsukan. Ketika sesi mediasi dimulai, perwakilan perusahaan mencoba menegosiasikan ulang harga pembelian lahan. Mereka menawarkan angka yang lebih tinggi dari sebelumnya, seolah uang bisa menebus penghinaan yang telah mereka lakukan. Aku tetap diam. Aku hanya menatap mereka satu persatu, membuat mereka gelisah.
Aku akhirnya membuka suara ketika mereka mencoba meyakinkan bahwa ini demi masa depan desa. Aku mengatakan bahwa masa depan tidak bisa dibangun dari kebohongan. Aku mengatakan bahwa desa ini tidak membutuhkan proyek yang pondasinya adalah manipulasi. Aku mengatakan bahwa tanah itu bukan hanya aset, tetapi amanah dari suamiku. Dan ketika mereka mencoba memaksa dengan nada yang lebih tinggi, aku memberi mereka jawaban yang tidak bisa dinegosiasikan. Aku akan melawan. Sampai akhir. Sampai perusahaan kalian runtuh sekalipun. Suasana langsung menegang. Tidak ada yang berani bicara. Mereka sadar ancaman itu bukan kemarahan kosong, tetapi sebuah tekad yang lahir dari luka yang sangat dalam. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Tapi bagiku, itu adalah kemenangan pertama dalam perang yang lebih besar. Aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega. Ada sedikit ketakutan. Namun yang paling dominan adalah sebuah keyakinan baru, bahwa aku telah kembali menjadi diriku sendiri. Dan malam itu, ketika duduk di beranda memandangi pohon mangga yang mulai berbunga, aku merasakan suamiku seolah berdiri di sampingku, diam, bangga, dan memegang tanganku seperti dulu. Aku menghela napas panjang. Pertempuran masih jauh dari selesai. Tapi aku tidak akan mundur. Kebebasan yang selama ini kutunggu sudah mulai terlihat dari kejauhan, dan aku akan berjalan ke arahnya, tidak peduli seberapa terjal jalannya. Hari-hari setelah pertemuan mediasi itu menjadi penuh dengan pergerakan sunyi yang tidak banyak diketahui orang. Dari luar, hidupku terlihat seperti biasa. Bangun pagi, menyapu halaman, menyiram bunga, lalu duduk di teras sambil menyeruput teh. Namun di balik rutinitas itu, aku sibuk mengumpulkan bukti, menghadiri pertemuan dengan pejabat desa, memeriksa dokumen-dokumen lama, serta terus berkoordinasi dengan Budini dan Pak Waluyo. PT Bumi Sejahtera mulai terlihat goyah. Mereka mengirim surat, telepon, dan bahkan utusan yang mencoba membujuk. Beberapa dengan nada manis, beberapa dengan nada mengancam. Tapi semua itu tidak lagi membuatku goyah. Aku sudah pernah kehilangan suami. Tidak ada apapun yang lebih menyakitkan dari itu. Di tengah kabar kemelut yang mengelilingi perusahaan itu, seorang kenalan lama suamiku datang berkunjung. Namanya Pak Suradi. Teman kuliah almarhum dan mantan pengawas proyek di Departemen Pemerintahan. Tubuhnya sudah renta, tapi pikirannya tetap tajam. Ia datang membawa map coklat berisi laporan lama terkait proyek-proyek PT Bumi Sejahtera di desa-desa lain. Laporan itu menunjukkan pola kelicikan yang sama, manipulasi harga, penekanan terhadap warga, pemalsuan persetujuan, dan tanda tangan yang direkayasa. Ketika membuka lembar demi lembar dokumen itu, aku terdiam lama. Ada rasa marah yang merayap pelan ke dadaku. Namun ada pula rasa syukur, karena suamiku telah menjaga orang-orang baik di sekelilingnya. Orang-orang yang kini berdiri di sisiku di saat paling genting. Dengan dokumen itu sebagai amunisi, langkah kami semakin terarah. Pengacara Budini mengajukan laporan resmi ke kejaksaan. Pak Waluyo membantu menyusun kronologi lengkap. Kepala desa memberikan bukti pemanggilan palsu yang dulu dilakukan perusahaan tanpa persetujuannya. Dan perlahan, berita tentang kasus ini mulai menyebar dari mulut ke mulut. Desa yang dulu diam kini mulai membicarakan keberanianku. Sebagian memberi dukungan. Sebagian lagi terkejut bahwa seorang ibu tua seperti aku berani melawan perusahaan besar. Namun aku tidak butuh tepuk tangan. Aku hanya butuh keadilan untuk keluargaku, dan untuk suami yang telah kubaktikan hidupku. Suatu sore, ketika matahari mulai turun perlahan di balik kebun dan cahaya oranye memantul di permukaan daun mangga, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Aku tahu mereka bukan orang desa. Pakaian terlalu rapi, sikap terlalu hati-hati. 3 perwakilan dari PT Bumi Sejahtera keluar. Mereka datang dengan wajah yang jauh lebih pucat dibanding pertemuan sebelumnya. Raut panik tidak lagi mampu mereka sembunyikan. Mereka meminta berbicara empat mata. Aku tidak membiarkan itu terjadi. Pak Waluyo dan Budini berdiri di sampingku. Mereka mulai dengan nada lembut, terlalu lembut hingga terasa seperti racun. Mereka mengatakan ingin berdamai. Mereka menawarkan kompensasi yang jauh lebih besar. Mereka menyebut angka yang belum pernah kulihat sepanjang hidupku. Namun aku hanya mendengarkan dalam diam. Setelah mereka selesai bicara, aku bertanya satu hal. Kenapa mereka begitu ingin memiliki tanah itu? Awalnya mereka mencoba mengelak.
Namun ketika aku menyebut nama investor besar yang kabarnya akan masuk, dan proyek rahasia yang ingin mereka luncurkan, mereka terdiam. Wajah mereka berubah. Mereka tahu aku tidak lagi bisa dibohongi. Dan saat mereka mencoba memohon, aku menyampaikan jawaban yang sudah kupersiapkan sejak lama. Aku tidak menjual tanah itu. Aku tidak akan menyerahkannya. Aku akan melawan, sampai perusahaan kalian runtuh sekalipun. Salah satu dari mereka menegang, jelas tidak terima jika diancam oleh seorang perempuan tua yang dulu dianggap tak berdaya. Tetapi sebelum ia sempat membuka suara, aku menatapnya tajam, tatapan yang membuatnya mundur setengah langkah. Mereka akhirnya pergi dalam keadaan kalah, meski tidak mengatakannya dengan kata-kata. Setelah mobil itu menjauh, Budini menepuk bahuku. Ia tidak memujiku, tidak mengatakan apapun yang bermakna. Tapi cara ia menatapku membuatku tahu bahwa aku telah melangkah melewati batas yang dulu bahkan tak berani kubayangkan. Beberapa minggu berlalu, dan seperti badai besar yang akhirnya menghantam kota lemah, kabar buruk mulai berjatuhan mengenai PT Bumi Sejahtera. Direktur utama mereka resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam investigasi pemalsuan dokumen. Beberapa komisaris mengundurkan diri. Investasi baru dibekukan. Proyek besar mereka dibatalkan. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan, dan nama perusahaan itu perlahan tenggelam di kubangan lumpur yang mereka buat sendiri. Di surat kabar lokal, headline hari itu tertulis tentang skandal properti yang menyeret perusahaan besar. Mungkin hanya 5 paragraf kecil di halaman 3. Tapi bagiku, 5 paragraf itu terasa seperti keadilan yang akhirnya ditemukan setelah tersesat lama di lorong gelap. Aku duduk di teras rumah, membaca pelan-pelan sambil memegang cangkir teh hangat. Angin sore menerpa wajahku lembut. Di bawah sana, kebun mangga berbunga semakin lebat. Burung-burung kecil bermain di dahan, seolah merayakan kemenangan kecil yang tidak banyak orang tahu. Namun aku tidak pernah melupakan satu hal. Sementara perusahaan itu runtuh, aku masih harus menyelesaikan satu pertempuran terakhir. Membereskan hubungan dengan anak-anakku secara sah dan tertulis. Aku harus memaksa mereka menandatangani surat pencabutan klaim waris, mencabut seluruh hak mereka atas rumah dan kebun, dan mengakhiri hubungan kami untuk selamanya dalam dokumen resmi negara. Aku siap. Hati ini sudah berhenti berharap pada keturunan yang sudah membuangku di jalan sunyi malam itu. Dan kini, saatnya mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan yang mereka buat sendiri. Hari ketika aku harus berhadapan kembali dengan Bima dan Nadia akhirnya tiba. Bukan di ruang sidang lagi, melainkan di kantor notaris untuk menandatangani dokumen yang akan memutus hubungan kami secara sah dan tanpa celah hukum. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Ada rasa sesak di dada, bukan karena takut, tapi karena tubuhku seolah tahu bahwa ini adalah hari di mana aku harus benar-benar melepaskan dua manusia yang dulu kubesarkan dengan cinta tanpa batas. Aku mandi, memakai kebaya sederhana berwarna krem, kebaya yang dulu sering kupakai ketika menghadiri acara kantor bersama suamiku. Bukan karena ingin tampak berwibawa, tetapi karena aku ingin suamiku hadir bersamaku di hari yang sangat berat ini. Ketika aku sampai di kantor notaris, Bima dan Nadia sudah ada di sana. Mereka duduk berdua, tanpa pasangan masing-masing, mungkin sengaja agar terlihat lebih baik di mata hukum. Namun kehadiran mereka tanpa pendamping justru membuat ruangan itu terasa lebih kosong. Bima tampak semakin kurus, seolah beban hidup beberapa bulan terakhir menggerogoti tubuhnya. Nadia terlihat pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Tetapi aku tidak datang untuk menghibur mereka. Tidak hari ini. Tidak setelah apa yang mereka lakukan. Notaris menjelaskan prosedur dengan suara yang datar dan profesional. Di meja sudah ada setumpuk dokumen. Pencabutan klaim waris, pernyataan tidak ada hak atas aset keluarga, dan dokumen yang menyatakan bahwa hubungan kami putus secara hukum dan administratif. Disinilah bagian yang paling menyakitkan itu terjadi. Ketika dokumen disodorkan ke mereka, Bima tiba-tiba menatapku. Tatapan itu kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah hidup. Ia bertanya dengan suara rendah, tanpa dialog langsung, hanya narasi yang menggambarkan isi kata-katanya. Apakah benar aku ingin memutus hubungan? Apakah tidak ada sedikit pun maaf di hatiku? Aku menatapnya lama. Dan di dalam tatapan itu, aku kembali melihat semua kenangan. Bima kecil yang dulu memelukku ketika takut petir. Bima remaja yang kubiarkan menangis saat patah hati pertama. Bima dewasa yang berkali-kali kupuji meski ia jarang pulang.
Namun di dalam tatapan itu juga, aku melihat Bima yang membuangku di jalan sunyi malam setelah pemakaman suamiku. Bima yang memalsukan tanda tangan ayahnya yang sekarat. Bima yang ingin menjual rumah dan kebun tanpa sedikit pun memikirkan nasibku. Kenangan baik itu tidak hilang. Tapi luka yang ia buat jauh lebih dalam dari segala kebaikan yang pernah ada. Jadi aku hanya menggeleng pelan. Sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Nadia menunduk. Bahunya bergetar pelan. Ia seperti ingin bicara. Seperti ingin memohon, tapi tidak ada satu kata pun keluar dari bibirnya. Air mata jatuh satu-satu ke permukaan meja. Namun aku tetap diam. Aku tidak menuntut balas dendam pada mereka. Aku hanya menuntut jarak. Jarak yang seharusnya mereka buat sejak hari pertama mereka melukainya. Jarak yang kini harus diabadikan dalam tinta hitam di atas kertas. Dengan tangan gemetar, keduanya menandatangani dokumen yang telah disiapkan. Nama mereka tergores, dan dengan itu, hak mereka lenyap. Ketika semuanya selesai, mereka tidak pergi. Mereka tetap duduk di kursi, seolah menunggu sesuatu. Mungkin mereka berharap aku berubah pikiran. Mungkin mereka berharap aku akan berkata bahwa aku masih ibu mereka. Tapi aku hanya berdiri, merapikan map berisi dokumen milikku, lalu memandang mereka untuk terakhir kalinya. Bukan tatapan benci. Bukan tatapan dendam. Hanya tatapan kosong seorang ibu yang akhirnya berhenti berharap. Kemudian aku melangkah pergi. Tidak ada kata perpisahan. Tidak ada pelukan. Tidak ada salam terakhir. Di luar, udara terasa berat. Angin tidak berhembus. Dan ketika aku turun dari tangga kantor notaris itu, aku menyadari satu hal. Hubungan kami telah berakhir. Bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara batin. Aku telah mengubur dua anakku yang masih hidup. Dan anehnya, untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Beberapa hari setelah itu, berita tentang kehancuran PT Bumi Sejahtera mencuat semakin besar. Direktur utama mereka resmi ditahan. Kasus-kasus lama terbongkar satu persatu. Investor asing menuntut ganti rugi. Dan perusahaan itu, yang dulu berdiri megah di atas keserakahan, hancur ibarat bangunan rapuh yang diterjang badai. Aku tidak bersorak. Aku tidak merayakan kekalahan mereka. Tetapi aku merasa puas melihat bahwa dunia ini masih punya cara untuk mengembalikan keseimbangan. Setelah semua urusan hukum selesai, aku kembali ke rumah yang dulu hampir direbut oleh orang-orang yang kusebut anak. Kebun mangga arum tumbuh semakin subur. Udara desa terasa lebih hangat. Dan di teras rumah, aku mulai menulis rencana untuk sebuah program sosial. Program yang akan kuberi nama suamiku. Program pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di desa. Sesuatu yang dulu sering dibicarakan suamiku ketika tubuhnya masih kuat dan suaranya masih penuh semangat. Beberapa hari kemudian, ketika memandangi matahari yang tenggelam di balik pepohonan mangga, aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah muncul sejak suamiku meninggal. Aku menyadari satu hal. Aku telah melewati badai terburuk dalam hidupku. Aku telah kehilangan banyak hal. Namun aku juga telah mendapatkan diriku kembali. Dan pada akhirnya, meski harus melepaskan anak-anak yang tidak ingin lagi mengenalku, aku benar-benar merasa damai. Dan itulah kebebasan sejati. Aku menarik napas panjang sebelum membuka pintu ruang mediasi berikutnya. Suasana di luar saja sudah cukup menyesakan. Pengacara mondar-mandir, suara printer, bisikan antar staf hukum. Semuanya seperti mengingatkanku bahwa hidupku kini sudah masuk ke ranah yang tidak pernah kubayangkan puluhan tahun lalu. Ketika satu-satunya hal yang kupikirkan hanyalah bagaimana membesarkan anak-anak dengan layak. Di dalam ruangan, Bima dan Sari sudah duduk. Wajah mereka terlihat letih. Tapi bukan letih karena penyesalan. Lebih seperti orang yang terganggu kenyamanannya. Pengacara mereka tampak sibuk membolak-balik berkas. Seolah sedang mencari celah untuk membalikan keadaan yang sudah jelas tidak bisa mereka selamatkan. Ketika aku masuk, semua mata mengarah kepadaku. Namun aku tidak menundukkan kepala. Aku duduk dengan tenang. Menyilangkan tangan di pangkuan. Menunggu hakim mediator mulai bicara. Baik, hakim membuka berkas. Hari ini kita membahas permintaan Bulaksmita mengenai pemutusan hubungan keluarga secara legal terkait harta warisan dan hak kepemilikan. Bulaksmita meminta hak penuh atas aset yang sebelumnya diperdebatkan. Ada jeda. Hakim menatapku. Apakah benar begitu, Bu? Benar, Yang Mulia. Jawabku,
Suaraku stabil. Saya ingin semuanya diputus dengan jelas. Tidak ada lagi yang menggantung. Tidak ada lagi kesempatan bagi siapapun untuk memanfaatkan nama saya. Aku bisa melihat Bima menelan ludah. Sari gelisah memegang tasnya. Pengacara mereka akhirnya angkat bicara. Yang mulia, pihak kami menganggap permintaan ini terlalu ekstrim. Bagaimanapun, saudara-saudara ini adalah anak kandung. Tidak sepantasnya hubungan darah diputuskan begitu saja. Aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah mereka lihat dariku sebelumnya. Senyum seseorang yang sudah selesai menjadi korban. Hubungan darah? Ulangku pelan, namun cukup terdengar di seluruh ruangan. Hubungan darah tidak pernah hilang. Tapi hubungan sebagai keluarga bisa mati. Dan mereka sudah menguburnya sejak lama. Ruangan itu langsung sunyi. Bahkan hakim mediator pun sempat berhenti menulis. Bu, apakah Anda yakin? Tanya hakim, kali ini dengan suara lembut. Seperti seseorang yang tahu bahwa luka yang ia dengar bukan luka kecil. Aku menatap hakim itu lurus. Yakin. Mereka menjual rumah suami saya tanpa izin. Menguras tabungan saya. Meninggalkan saya hidup sendiri saat saya paling membutuhkan. Hanya karena saya tidak lagi menguntungkan. Aku menggeser map di hadapanku. Di dalamnya, bukti lengkap pengabaian, pemalsuan, dan transaksi ilegal atas namaku. Apa itu bukan cukup untuk menunjukkan bahwa hubungan sebagai keluarga sudah tidak ada? Detik itu, Bima akhirnya bersuara. Nada suaranya tinggi seperti orang yang kehilangan kendali. Bu, kita kan keluarga. Masa gara-gara hal ini? Aku langsung menatapnya. Dingin. Gara-gara hal ini? Bima, kamu menjual rumah bapakmu sendiri. Kamu memalsukan tanda tangan saya. Kamu membuat ibu kandungmu hampir terlantar. Dan sekarang kamu masih berani bilang, gara-gara hal ini? Bima terdiam. Wajahnya merah. Tapi bukan karena malu, karena tersudut. Sari menatapku kosong. Mungkin dia baru menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa menyelamatkan diri dengan manipulasi emosional. Hakim mengetuk pena ke meja, memecah ketegangan. Baik, katanya perlahan. Kalau begitu, kita lanjutkan proses sesuai prosedur. Keputusan final akan dibacakan dalam sidang berikutnya. Aku mengangguk. Tenang, mantap, tanpa keraguan. Saat aku berdiri untuk pergi, Bima memanggil dengan suara pelan, nyaris seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu. Bu, ibu nggak sayang sama kita. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Kemudian aku menjawab dengan suara yang sangat lembut, namun sangat tegas. Aku sayang. Tapi aku lebih sayang diriku sendiri, yang selama ini kalian injak-injak. Dan aku melangkah pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar merdeka. Sidang final berlangsung seminggu kemudian. Langit pagi itu mendung, bukan gelap, hanya berat, seperti menahan sesuatu yang besar. Persis seperti dadaku. Ketika aku memasuki ruang sidang, suasananya lebih tegang dari sebelumnya. Media sudah mulai mencium aroma kasus keluarga yang melibatkan perusahaan besar yang sedang goyang, PT Bumi Sejahtera. Kamera dilarang masuk, tapi wartawan tetap menunggu di luar. Bima dan Sari hadir lagi. Kali ini wajah mereka lebih kusut. Mungkin karena proses hukum yang mulai menyeret mereka sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana atas pemalsuan dokumen. Mungkin karena tekanan dari kantor. Atau mungkin karena baru kali ini dalam hidup mereka merasakan kehilangan kendali. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelah formalitas dibacakan, hakim membuka berkas tebal berisi bukti yang sudah kukumpulkan dalam diam selama bertahun-tahun aku diperlakukan sebagai beban. Baik, setelah mempertimbangkan seluruh keterangan, bukti tertulis, dan pengakuan para pihak, hakim menatapku, lalu menatap Bima dan Sari. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan Ibu Laksmita. Jantungku seperti berhenti sebentar. Lalu hakim membacakan satu persatu keputusannya. Menetapkan bahwa segala bentuk pengelolaan aset milik almarhum suami Ibu Laksmita berada sepenuhnya di bawah kendali dan kepemilikan tunggal Ibu Laksmita. Menetapkan bahwa tindakan penjualan rumah tanpa izin pemilik sah dinyatakan sebagai tindakan ilegal dan memberikan hak kepada Ibu Laksmita untuk membatalkan transaksi tersebut. Menetapkan bahwa tindakan pemalsuan dokumen oleh Bima dan Sari akan diproses oleh aparat hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ruangan seolah tak bergerak. Hakim menutup berkas. Dengan demikian, perkara dinyatakan selesai. Selesai. Kata yang selama ini rasanya mustahil kudengar. Begitu palu diketuk, aku menundukkan kepala, bukan karena kalah, tapi karena lega. Seperti ada beban puluhan tahun yang akhirnya terlepas dari tubuhku. Namun sesuatu terjadi ketika aku hendak keluar dari ruang sidang. Sari tiba-tiba berdiri dan menubruk langkahku. Ibu, tolong, jangan biarkan ini berlanjut ke kasus pidana. Suaranya pecah, wajahnya berantakan oleh air mata yang entah asli atau taktik seperti yang sering ia pakai. Aku mohon, Bu, aku punya anak kecil, kalau aku dipenjara, gimana mereka? Untuk sesaat, langkahku terhenti. Ada bagian dari diriku, bagian yang paling ibu, paling manusia, yang masih bisa merasakan luka dan takut orang lain. Tapi kemudian aku melihat Bima di belakangnya. Wajahnya tidak menangis, tidak menyesal. Hanya ketakutan akan kehilangan status sosialnya. Dan pada saat itu aku tahu. Mereka menangis bukan karena sadar. Mereka menangis karena kalah. Aku menatap Sari dengan tenang. Aku tidak berniat menjebloskan siapapun ke penjara, kataku pelan. Hukum yang akan memutuskan. Bukan aku. Tapi Bu. Ibu bisa cabut laporan? Aku tidak akan mencabut apapun. Suaraku tegas. Tidak bergetar. Karena kalau hari ini aku mundur, kalian akan kembali seperti dulu. Dan aku akan kembali menjadi wanita tua yang kalian injak seenaknya. Sari memegangi lenganku, memohon-mohon. Tapi aku menepis tangannya perlahan. Semoga ini menjadi pelajaran. Bukan untuk kalian saja, tapi untuk aku juga. Bahwa cinta seorang ibu tidak boleh membuatnya buta. Aku berbalik. Dan dengan langkah paling tenang yang pernah kuambil dalam hidup, aku berjalan meninggalkan mereka, membiarkan hukum dan karma bekerja sesuai jalannya. Di luar ruang sidang, angin sore berhembus lembut, mengibaskan kerudung tipisku. Rasanya, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, aku bisa bernapas. Aku tidak lagi menjadi korban. Tidak lagi menjadi bayangan di rumah sendiri. Tidak lagi menjadi ibu yang ditinggalkan, dimanfaatkan, dan dilenyapkan dari hidup anak-anaknya. Aku kini berdiri sebagai diriku sendiri. Dan dengan itu, babak baru hidupku dimulai. Beberapa hari setelah sidang terakhir itu, hidupku seperti memasuki ruang yang sunyi namun luas. Tidak ada lagi suara-suara menusuk yang memintaku mengalah. Tidak ada lagi kewajiban yang menahanku untuk memaafkan demi harmoni yang tidak pernah ada. Rasanya seperti duduk di tepi sungai setelah badai panjang. Air masih keruh, masih membawa serpi-serpi cabang patah, tetapi arusnya mulai tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pertempuran berikutnya menunggu. Dan kali ini lawanku bukan darah dagingku lagi, melainkan kekuatan besar yang selama ini membuatku terpojok, PT Bumi Sejahtera. Ketika aku tiba kembali di desa lereng Merapi, Pak Waluyo sudah menungguku di teras rumah. Wajahnya tampak lebih lega. Namun di balik itu ada kilatan kelelahan. Seperti seseorang yang berlari bersama badai dan baru sempat berhenti. Ia mengabarkan perkembangan terbaru, perusahaan itu mulai disorot secara nasional. Investor global menarik dana mereka. Beberapa proyek berhenti mendadak karena dokumen lingkungan tidak valid. Bahkan ada kabar bahwa direktur utamanya telah dicekal ke luar negeri karena indikasi gratifikasi. Aku mendengarnya dengan perasaan rumit. Sebagian diriku merasa puas, bukan karena mereka tersakiti, tetapi karena kebenaran yang selama ini dikubur akhirnya muncul ke permukaan. Tapi sebagian lagi merasa getir. Tidak pernah ada kemenangan yang benar-benar manis jika seluruh perjalanan ditempuh dengan darah dan air mata. Sore itu, ketika matahari sudah menuruni punggung gunung dan cahaya jingga menerobos sela pepohonan cengkeh, aku duduk di halaman menghadap kebun yang dulu dikelola suamiku. Angin membawa aroma tanah basah, mengingatkanku pada caranya mengajakku menanam bibit pertama di sini. Dengan tangan yang masih kuat, dengan impian sederhana, ingin meninggalkan sesuatu yang hidup meski ia kelak tiada. Aku menyentuhkan jari ke tanah, merasakan dinginnya. Untuk pertama kali setelah semua proses hukum itu selesai, aku menangis. Bukan karena anak-anakku, bukan karena sakit hati, tapi karena rasa lega yang begitu besar hingga tubuhku tidak mampu menahan luapannya. Kebun ini, tanah ini,
Namaku tercatat sebagai pemiliknya bukan karena suamiku ingin menyelamatkan harta dari anak-anak kami. Bukan. Ia melakukannya karena ia tahu aku yang paling mencintai tempat ini. Di malam sebelum kematiannya, saat tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bergerak, ia berkata dengan suara nyaris tak terdengar bahwa rumah dan kebun ini adalah simbol dari hidup kami bersama. Ia ingin agar aku melanjutkannya, menjaganya, dan menjadikannya tempat damai jika suatu hari hidup tidak lagi memihakku. Kini aku memahami maksudnya sepenuhnya. Beberapa hari berlalu, dan kabar buruk bagi PT Bumi Sejahtera terus bergulir. Mereka berusaha mendekatiku, menawarkan uang, proyek kerjasama, bahkan meminta maaf melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Surat panjang berisi alasan, dalih, dan janji akan memperbaiki nama baik perusahaan. Aku membacanya sambil tersenyum pahit. Di masa muda, aku pernah menjadi wanita yang mudah luluh oleh kata-kata baik. Aku sering memaklumi, memaafkan, menganggap semua orang punya niat yang baik. Tapi hidup telah mendidikku dengan cara yang keras. Aku merobek surat itu perlahan, lembar demi lembar, tanpa amarah. Hanya dengan kejelasan bahwa aku tidak akan membiarkan mereka mengambil satu langkah pun lagi ke tanahku. Sementara itu, proses pidana untuk Bima dan Sari mulai berjalan. Mereka tidak ditahan, hanya dikenai kewajiban lapor dan penyitaan beberapa dokumen. Banyak orang di desa bertanya mengapa aku tega membiarkan anak-anak kandungku berurusan dengan hukum. Aku hanya menjawab singkat, aku tidak melakukan apa-apa. Mereka yang memilih jalannya sendiri. Yang tidak mereka tahu adalah bahwa aku menangis diam-diam setiap malam sebelum tidur. Aku rindu wajah anak-anakku yang dulu kecil, yang dulu berebut duduk di pangkuanku, yang dulu memanggilku, Ibu, dengan suara paling polos yang pernah ada. Tapi aku tidak merindukan mereka yang sekarang. Aku merindukan anak-anak yang sudah mati jauh sebelum suamiku pergi. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur, ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. Hujan mengetuk genteng pelan, membuat suasana rumah terasa seperti pelukan yang lama hilang. Aku sadar, ada satu langkah terakhir yang harus kujalani sebelum aku benar-benar bebas. Suatu hari sebelum proses pidana berlanjut ke tahap berikutnya, aku memanggil Pak Waluyo ke rumah. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana, ditemani secangkir teh hangat. Ia mendengar maksudku tanpa berkedip. Aku ingin memutus hubungan hukum dengan kedua anakku sepenuhnya. Bukan hanya soal warisan, bukan hanya soal aset, tetapi tentang garis yang memisahkan kehidupanku dari mereka untuk selama-lamanya. Pak Waluyo menanyakanku sekali lagi untuk memastikan aku tidak sedang dikuasai emosi sementara. Aku menjawab bahwa aku sudah memikirkannya selama berbulan-bulan, bahkan selama bertahun-tahun. Saat anak-anak membuangku di jalan itu, kataku, sebenarnya aku sudah tidak punya anak lagi. Pak Waluyo mengangguk. Ada rasa sedih di wajahnya, tapi juga penghormatan. Karena ia tahu, semua ini adalah pilihan yang lahir dari luka paling dalam. Esoknya, proses hukum untuk pencabutan hubungan kekeluargaan dimulai. Tidak mudah, tidak cepat, tetapi setiap tahap yang kulalui membuat langkahku terasa lebih ringan. Sementara itu, PT Bumi Sejahtera semakin runtuh. Direkturnya resmi menjadi tersangka. Para investornya mundur. Media menyoroti pelanggaran yang selama ini mereka tutupi. Perusahaan itu, yang dulu terlihat seperti raksasa, kini roboh seperti pohon tua yang lapuk di dalam. Suatu pagi, ketika kabar resmi mengenai penetapan tersangka diumumkan, aku berdiri di tepi kebunku. Udara dingin lereng gunung menyentuh kulitku, membawa aroma dedaunan basah. Aku menatap ke jauh, ke arah jalan desa yang dulu menjadi tempat terakhir anak-anakku menurunkanku. Tempat yang dulu menjadi titik terendah hidupku. Kini, tempat itu menjadi tanda kemenangan yang tidak pernah aku duga. Aku menutup mata. Angin berhembus pelan, seolah membisikkan sesuatu. Mungkin itu suara suamiku. Atau mungkin hanya imajinasi. Tapi rasanya begitu nyata. Seolah ia berkata bahwa aku sudah sampai di titik yang pernah ia doakan. Sebentar lagi, aku akan melanjutkan bagian terakhir dari perangku. Setelah itu, baru aku benar-benar bisa hidup. Beberapa minggu setelah runtuhnya PT Bumi Sejahtera, proses hukum keluargaku memasuki babak akhir. Namun ada satu keputusan besar yang belum kusampaikan pada siapapun, bahkan pada Pak Waluyo. Keputusan itu datang bukan dari amarah, bukan dari dendam yang membara,
melainkan dari kesadaran yang perlahan tumbuh selama aku melewati semua badai ini. Aku ingin memulai sesuatu yang baru. Bukan untuk membuktikan apapun. Bukan untuk balas dendam lagi. Tapi untuk mengisi kekosongan yang selama puluhan tahun terbungkus oleh pengorbanan. Pada suatu pagi yang dingin dan berkabut, aku duduk di teras rumah, menatap kebun cengkeh yang mulai dipenuhi tunas muda. Embun menggantung di ujung daun, memantulkan cahaya matahari yang perlahan naik dari balik punggung Merapi. Suasana itu memberi ketenangan yang tidak pernah kutemukan selama hidupku di tengah anak-anak yang sukses namun kosong hatinya. Saat itulah aku mengambil keputusan. Setelah semua proses hukum selesai, aku akan membangun program sosial atas nama suamiku, program pendidikan dan pertanian kecil untuk anak-anak desa. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang tumbuh. Tidak seperti hubungan yang telah mati dan tidak bisa diselamatkan lagi. Beberapa hari kemudian, aku dan Pak Waluyo kembali menghadiri pertemuan resmi dengan pejabat desa dan tokoh masyarakat. Ruangan balai desa sederhana itu dipenuhi aroma kayu tua, dan di luar jendela terdengar suara ayam serta langkah-langkah warga yang lalu lalang. Aku menjelaskan niatku dengan suara pelan namun mantap. Tanpa drama, tanpa kesombongan. Aku hanya mengatakan bahwa kebun dan sebagian hasil panennya nanti akan dialokasikan untuk membantu pendidikan anak-anak desa, terutama anak yatim dan keluarga petani. Pejabat desa terkejut. Beberapa wanita yang ikut rapat mengusap sudut mata mereka. Mereka bilang suamiku akan bangga. Mereka bilang aku wanita kuat. Mereka bilang aku ibu yang baik. Sebutan itu tidak lagi melukaiku, tidak lagi membuatku merasa gagal. Aku menerimanya dengan kepala tegak. Ketika proses pidana anak-anakku memasuki tahap lanjutan, aku menerima surat panggilan sebagai saksi. Aku datang, menjawab pertanyaan sesuai fakta, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada niat menjatuhkan, tidak ada keinginan menyelamatkan. Aku berdiri di posisiku sebagai seseorang yang pernah dikhianati, tetapi tidak ingin menghabiskan sisa hidup dengan menyimpan racun dalam hati. Setelah sesi itu, aku keluar dari gedung kejaksaan dan melihat Bima berdiri jauh di koridor. Ia tidak mendekat, tidak memanggilku. Tidak ada air mata di wajahnya kali ini. Hanya kelelahan dan rasa kalah yang begitu jelas. Pada momen itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku tidak marah lagi. Aku tidak ingin memeluknya. Aku juga tidak ingin berbaikan. Yang kurasakan hanyalah, selesai. Sebuah titik yang selama ini kucari-cari. Puncak dari semuanya datang pada hari pencabutan hubungan kekeluargaan itu disahkan di pengadilan. Hanya aku, Pak Waluyo, dan beberapa petugas administrasi yang hadir. Tidak ada media. Tidak ada sorakan. Tidak ada drama. Ketika hakim menandatangani dokumen itu, aku merasakan sesuatu bergeser di dalam dada. Setengah hidupku yang lama akhirnya lepas. Tidak kembali. Tidak boleh kembali. Aku mengucapkan terima kasih pada hakim, lalu keluar dari ruangan itu dengan langkah yang sangat ringan. Lebih ringan daripada langkahku saat keluar dari kehidupan anak-anakku di pengadilan sebelumnya. Di luar, angin sore mengibaskan kerudungku, seolah ingin menghapus bekas-bekas luka yang masih menempel. Aku tidak menangis, tidak juga tersenyum. Aku hanya merasa bebas. Kabar runtuhnya PT Bumi Sejahtera akhirnya benar-benar pecah di berita nasional. Direktur ditahan. Para petingginya diperiksa. Proyek-proyeknya dibekukan. Warga desa yang dulu hampir kehilangan tanah kini aman, bahkan mendapat pendampingan hukum dari lembaga pemerintah. Aku membaca berita itu sambil duduk di serambi, menatap kebun yang tampak semakin subur. Aku tidak merasa bangga, tidak merasa sombong. Hanya merasakan keadilan bekerja dengan ritmenya sendiri. Lambat, kadang menyakitkan, tapi pasti. Beberapa bulan kemudian, kehidupan baruku akhirnya benar-benar dimulai. Aku bangun setiap pagi untuk menyiram tanaman, melihat anak-anak desa berlalu lalang menuju sekolah bantuan yang kami bangun bersama warga, mendengar tawa mereka mengisi udara pagi. Aku sering duduk di beranda, memandang pohon-pohon cengkeh yang membesar seiring waktu. Mereka seperti mengingatkanku pada perjalanan hidupku sendiri, cukup kuat untuk bertahan dari badai, cukup sabar untuk tumbuh pelan-pelan. Kadang aku berbicara pada suamiku dalam hati, mengabarkan padanya bahwa aku baik-baik saja, bahwa tanah yang kami cintai tetap hidup, tetap harum, tetap menjadi tempat pulang yang damai. Pada suatu sore yang tenang, aku berdiri di tengah kebun,
memandangi matahari yang turun perlahan di balik lereng Merapi. Warna langit berubah dari emas ke jingga, kemudian merah lembut. Di detik itu aku tahu. Aku tidak lagi sendiri. Aku tidak lagi dihancurkan masa lalu. Aku tidak lagi terikat oleh anak-anak yang telah memilih jalannya. Aku kini hidup dengan caraku sendiri. Dengan nama suamiku yang tetap kujaga. Dengan warisan cinta yang kubangun ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan dengan itu, aku benar-benar merasakan kebebasan yang selama ini hanya kupahami sebagai mimpi. Sebuah kebebasan yang tidak datang dari membalas. Tetapi dari akhirnya memilih diriku sendiri. Penutup itu datang pada suatu pagi yang sangat sunyi. Sunyi yang bukan sepi, melainkan keheningan yang terasa seperti doa. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara lereng gunung masih menempel dingin di kulit. Di luar, langit belum sepenuhnya terang, dan embun menggantung di ujung daun seperti butiran kaca kecil. Hari itu tak ada agenda besar, tak ada rapat desa, tak ada surat panggilan hukum. Hanya hari biasa. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku keluar ke halaman, berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju kebun. Tanah terasa lunak di bawah kakiku, aroma cengkeh dan tanah basah bercampur dalam udara pagi. Hari ini, aku tidak membawa apa-apa, tidak peralatan berkebun, tidak juga buku catatan panen. Aku hanya ingin berjalan, merasakan setiap detik tanpa tergesa. Ketika matahari akhirnya menampakkan dirinya dari balik punggung gunung, sinarnya jatuh pada pohon cengkeh tertua di kebun ini, pohon yang kutanam bersama suamiku puluhan tahun lalu, saat kami baru menikah. Pohon itu kini tinggi, kokoh, dengan batang yang kasar dan daun yang lebat. Ia berdiri seperti penjaga yang sabar, menyimpan cerita lebih banyak daripada yang bisa ditampung oleh kata-kata. Aku menyentuh kulit batangnya. Dingin, keras, namun hidup. Dalam diam itu, kenangan datang seperti bayangan lembut. Wajah suamiku saat pertama kali kami melihat tanah ini, senyum kecilnya ketika ia bilang tempat ini akan menjadi warisan paling berharga untuk anak-anak kami. Tawa kami ketika hujan tiba-tiba turun saat menanam bibit pertama, bahkan bisikan terakhirnya, pesan yang dulu tak ku mengerti, namun kini menjadi cahaya dalam hidupku. Aku menghela napas panjang. Semua luka, pengkhianatan, pemalsuan, pembuangan di jalan sunyi, pertarungan hukum, sampai runtuhnya perusahaan tamak, semua itu kini terasa seperti bagian dari perjalanan yang menuntunku ke titik ini. Titik di mana aku bukan lagi seorang ibu yang ditinggalkan. Bukan lagi seorang janda yang dikasihani. Bukan lagi wanita tua yang disingkirkan. Aku adalah diriku sendiri. Dan tanah ini, kebun ini, program sosial yang akan kutinggalkan, semua ini menjadi saksi bahwa aku memilih hidup, bukan dendam. Bahwa aku memilih berdiri, bukan merangkak kembali kepada orang yang tega menurunkanku di jalan terpencil selepas pemakaman suamiku. Beberapa anak desa berlarian melewati tepi kebun, memanggilku dari kejauhan. Mereka melambai sambil tersenyum, membawa buku dan tas kecil mereka. Pagi itu adalah hari pertama sekolah bantuan dibuka kembali setelah renovasi kecil-kecilan. Suara mereka seperti nyanyian lembut yang menyapu sisa-sisa gelap dari hatiku. Aku tersenyum. Senyum yang datang dari tempat yang tidak pernah bisa dijangkau oleh pengkhianatan anak kandungku. Senyum yang tumbuh dari luka, tetapi tidak lagi berdarah. Ketika mereka menghilang di tikungan, angin berhembus pelan. Udara membawa aroma cengkeh yang hangat, seperti pelukan yang telah lama kutunggu. Aku berdiri tegak, memandang hamparan tanah yang dulu pernah diperebutkan. Tanah yang menjadi alasan mereka mengkhianatiku. Tanah yang sempat ingin direbut oleh pengembang rakus. Tanah yang hampir hilang karena kebodohan dan keserakahan. Namun kini, tanah itu kembali menjadi hidup. Menjadi sumber kebaikan. Menjadi tempat untuk membangun masa depan, bukan medan perang. Aku menarik napas lagi, kali ini lebih ringan, lebih bebas. Ada kesejukan yang meresap sampai dada, bukan dari udara pegunungan, tapi dari keputusan yang sudah kupilih. Aku tidak akan kembali ke masa lalu, tidak akan menunggu siapapun, tidak akan menyesal. Aku telah melepas anak-anakku dari hatiku. Aku telah melepas kesedihan yang menguburku selama bertahun-tahun. Dan sekarang, aku hanya memilih berjalan ke depan. Dengan langkah pelan namun mantap, aku kembali menapaki jalan menuju rumah. Jalannya masih sama, berbatu, sedikit berkelok, dikelilingi semak dan pohon. Namun untuk pertama kalinya,
Aku merasakannya sebagai jalanku sendiri, bukan bayangan dari lelaki yang sudah tiada, bukan sisa-sisa masa lalu yang menahanku. Ketika aku memasuki halaman rumah, matahari sudah naik sepenuhnya. Cahayanya jatuh pada teras, memantulkan warna hangat ke dinding dan jendela. Rumah ini bukan lagi simbol kesepian, bukan lagi tempat menyimpan luka. Rumah ini kini menjadi tempat hidupku dimulai ulang. Tempat aku menutup luka dan membuka jalan baru. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, memandang ke dalam, tempat penuh kenangan, tapi juga penuh kemungkinan. Dalam hatiku, ada suara yang pelan, tenang. Sudah cukup. Kamu sudah sampai. Aku mengangguk kecil. Karena ya, akhirnya, setelah semua badai, pengkhianatan, dan pertempuran panjang itu, aku sudah sampai. Sampai pada kedamaian yang benar-benar milikku. Sampai pada hidup yang tidak lagi ditentukan orang lain. Sampai pada kebebasan yang lebih manis dari kemenangan manapun. Dengan langkah ringan, aku memasuki rumah. Pintu tertutup perlahan di belakangku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa pulang. Malam itu, setelah semuanya usai, setelah air mata reda dan suara amarah tenggelam dalam sunyi, Laras duduk sendirian di teras rumah. Rumah yang dulu penuh tawa, lalu berubah menjadi neraka, dan kini, entah apa. Angin malam menyentuh pipinya, meninggalkan rasa dingin yang tak sedingin ruang kosong di hatinya. Ia memejamkan mata, membiarkan segala kenangan lewat seperti kabut bergerak lambat. Tentang suami yang dulu ia cintai. Tentang mertua yang ia hormati. Tentang pengorbanan yang tak pernah dianggap cukup. Tentang luka yang ia kumpulkan bertahun-tahun hingga berubah menjadi keberanian. Gue bukan korban lagi, bisiknya lirih, suara yang akhirnya terdengar mantap untuk pertama kali dalam hidupnya. Di kejauhan, suara langkah kecil terdengar. Anaknya menghampiri sambil memeluk pinggang Laras. Mama nggak apa-apa. Laras mengusap kepala kecil itu. Nggak, nak. Kita baik sekarang. Kita mulai hidup kita sendiri. Baru kali ini ia mengucapkan kalimat itu, dan percaya. Rumah itu terasa lebih lapang, lebih jujur. Tanpa parasit, tanpa tekanan yang membuatnya lupa bernapas. Ia telah mengambil kembali seluruh kendalinya, meski harus melalui pertempuran yang meremukkan hati. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah dipatahkan oleh siapapun, dirinya sendiri. Besok mungkin tidak mudah. Besok mungkin masih penuh serpihan masa lalu. Tapi malam itu, Laras tahu satu hal pasti. Ia telah kembali menjadi tuan atas hidupnya. Bukan lagi wanita yang ditindas. Bukan istri yang dibungkam. Melainkan perempuan yang belajar bangkit, melawan, dan menang. Ia berdiri, menggenggam tangan anaknya. Yuk, masuk. Mama tutup pintu rumah ini. Ia menoleh sekali, terakhir kali. Dan buka hidup baru. Pintu tertutup. Cerita lama ikut terkunci di belakangnya. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, Laras tersenyum.